untuk program-program kita itu masalah untuk Buton Selatan ke depan lebih baik, insya Allah saya sudah siap. Kalau saya dikasih kesempatan Bupati Buton Selatan, rekan-rekan saya dari luar negeri itu saya ajak invest di Buton Selatan. Terutama contohnya kita bergerak di sektor perikanan dan kelautan. Ya. Kalau kita membangun suatu pelabuhan di sana, pelabuhan perikanan besar-besaran untuk melayani kawasan Indonesia Timur, tentu Buton Selatan akan lebih baik. Jadi kalau kita kerjasama dengan Jepang nanti itu bukan hanya melayani para penangkap ikan kita di wilayah Buton Selatan, bahkan dari Maluku Tenggara, Larantuka, Maumere akan masuk ke daerah Buton Selatan. Karena letak geografisnya itu yang kita unggulkan. Jarak tempuh dekat. Begitu. Ada teman saya Mr. Ching namanya. Dia melihat, nanti dia koordinasi dengan pemerintah daerah di mana kira-kira lahan tidur yang kita peruntukkan untuk masyarakat. Lahan tidur itu dijadikan sektor pertanian, diserahkan kepada masyarakat tani, karena dia akan memberikan satu bibit kepada mereka, karena dia sudah siap bahwa tanam ini karena pemasaran di luar negeri harganya seperti ini. Begitu. Jadi suatu saat nanti mungkin apakah di bidang sektor pertanian maupun di perikanan ini bisa-bisa bukan terima rupiah, dia terima dolar. Tadi Pak Haji juga sempat menyinggung soal banyak saudara-saudara kita di Buton Selatan itu yang lebih memilih merantau di luar daerah dibandingkan dengan mereka di daerah sendiri. Berarti dengan ini ada program kira-kira ya, sehingga bisa membuat mereka itu tidak harus merantau, tapi cukup di Buton Selatan saja mereka sudah bisa pekerjaan. Jadi begini. Jadi kalau sudah tercipta lapangan kerja ini, saya kira yang merantau itu akan kembali ke kampung halaman. Tetapi minta maaf, yang bekerja di perusahaan itu harus ber-KTP Buton Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Catatan Nirwan Samunu. Kali ini kita bersama dengan calon Bupati Buton Selatan. Amin. Ya, Pak Haji Muhammad Adios. Kebetulan beliau ini berpasangan dengan Laode Risawal yang disingkat akronimnya itu halal, gitu Pak Haji ya? Iya, halal. Nah, terkait dengan Pilkada Buton Selatan, apa yang bisa Pak Haji cerita soal Buton Selatan ke depan yang berpasangan dengan Laode Risawal ini? Iya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bahwa saya berpasangan dengan Laode Risawal ini semua karena Allah. Dipertemukan antara generasi muda dengan saya sendiri yang sebagai udah usia. Nah, ini alhamdulillah juga, andai kata di Jakarta itu Prabowo Gibran, maka di Buton Selatan juga itu ada Prabowo Gibran. Yaitu saya versi sendiri, Buton Selatan, ya? versi Buton Selatan dengan Laode Risawal yang begitu masih cerdas dan orangnya bagus. Makanya ini saya kembali bahwa saya dipertemukan oleh Allah. Iya. Dan untuk program-program kita itu masalah untuk Buton Selatan ke depan lebih baik, insya Allah saya sudah siap. Iya, Pak Haji kan kemarin ada hal yang menarik yang sempat disampaikan kepada pemilih atau masyarakat di Buton Selatan ketika sosialisasi bahwa Pak Haji itu berencana untuk tidak terlalu mengandalkan APBD, tapi bagaimana menggait dana dari luar untuk investor masuk ke Buton Selatan agar Buton Selatan bisa lebih melejit. Bisa Pak Haji mungkin jelaskan soal program tersebut? Iya, kalau program yang kita lihat sekarang ini seperti sama sebenarnya program, hanya harus ada campur tangan dari luar. Dalam hal ini bagaimana kita membangun bilateral di antara pemerintah Buton Selatan dengan para investor yang ada di luar, yaitu rekan-rekan saya yang akan ikut serta kalau saya Bupati Buton Selatan di 2024-2029. Oke. Jadi untuk memajukan Buton Selatan ke depan lebih baik itu hanya 3. Pertama adalah kita berbicara tentang masalah pendidikan. Pendidikan ini adalah
suatu tolak ukur yang bagaimana mencerdaskan anak-anak daerah kita, ya, dari Butuan Selatan itu kembali kepada peranan guru, ya, itu tolak ukur pertama. Karena tanpa kita rangsang ini pendidikan, maka kualitas pendidikan kita juga akan menurun. Maka perhatian saya itu bagaimana meningkatkan sumber daya manusia Butuan Selatan lewat pendidikan itu. Ya, itu. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Kesehatan ini yang utama. Sehebat apapun kita, sekalipun hebat di dalam dunia pendidikan, tetapi tanpa ada kesehatan, pelayanan kesehatan, maka kita juga akan terganggu. Iya, itu. Yang ketiga adalah masalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini kalau kita lihat, pertama, bicara tentang kesejahteraan ini kan ada dua versi. Ada yang sudah sejahtera, ada yang belum. Yang sejahtera itu adalah yang masuk kategori ASN, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya, yang sudah di-cover oleh anggaran APBD. Ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya yang belum sejahtera. Yang belum sejahtera itu adalah masyarakat kita yang belum ada kerjanya. Dalam hal ini minta maaf adalah pengangguran. Iya, yang pada akhirnya tidak ada pekerjaan di daerah kita sendiri, tidak tercipta itu, maka mereka merantau. Nah, bagaimana supaya mereka ini tidak merantau keluar daerah? Maka kalau saya dikasih kesempatan Bupati Butuan Selatan, rekan-rekan saya dari luar negeri itu saya ajak invest di Butuan Selatan. Terutama contohnya kita bergerak di sektor perikanan dan kelautan. Betul. Ya. Nah, bagaimana saya bisa jepangkan itu Butuan Selatan? Berarti saya bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan Butuan Selatan itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita sudah bicara ini, tentu kita harus desain kembali Butuan Selatan itu, kita harus membangun pelabuhan yang sesuai dengan kondisi daerah itu sendiri. Ya. Nah, pembangunan pelabuhan itu kita harus lihat konteksnya. Apakah harus di muara atau di teluk? Kita harus bedakan. Mana teluk, mana muara, mana laut lepas, laut terbuka. Nah, hari ini ya banyak membangun dermaga itu seperti dermaga pengumpan. Itu selalu melihat hari ini selalu di daerah terbuka. Nah, pembangunan itu harus terhindar. Pembangunan pelabuhan itu harus terhindar dari gelombang. Ya, mengangkat dan menurunkan kapal, menghempas dermaga sehingga dermaga juga rusak, vendernya, lambung kapal juga rusak. Tetapi kalau strategis pembangunan pelabuhan itu harus di teluk, terhindar dari gelombang. Nah itu. Nah, di Butuan Selatan untuk pembangunan pelabuhan itu kita memiliki satu alam yang begitu bagus, yaitu di Teluk Sampulawa. Nah, dalam pemetaan Belanda itu Teluk Sampulawa itu adalah tempat penyinggahan kapal-kapal dulu. Ya, itu ada pemetaan, ada peta Belanda. Itu yang menarik. Nah, kalau kita membangun suatu pelabuhan di sana, pelabuhan perikanan besar-besaran untuk melayani kawasan Indonesia Timur, tentu Butuan Selatan akan lebih baik. Jadi kalau kita kerjasama dengan Jepang nanti itu bukan hanya melayani para penangkap ikan kita di wilayah Butuan Selatan, bahkan dari Maluku Tenggara, Larantuka, Maumere akan masuk ke daerah Butuan Selatan. Karena letak geografisnya itu yang kita unggulkan. Jarak tempuh dekat. Begitu. Jadi maka akan tercipta lapangan-lapangan kerja. Itu baru kita berbicara sektor perikanan kelautan. Belum pertanian. Betul. Belum peternakan dan lain-lain. Seperti itu. Berarti dengan apa yang Pak Haji gambarkan tadi, sebenarnya Butuan Selatan itu punya potensi yang luar biasa gitu Pak Haji. Hanya itu belum teroptimalkan selama ini. Nah, tadi sudah menyinggung soal bagaimana investor dari Jepang bisa masuk ke sana. Kira-kira berapa nilai ekonomi yang akan bergerak ketika ini semua bisa terwujud Pak Haji? Nah,
Kalau kita mau bandingkan dengan anggaran yang ada, anggaran APBD Buton Selatan itu kan 600 sekian miliar Iya. per tahun. Nah, tetapi kalau masuk investor itu bukan anggaran ratusan miliar, bahkan T. Iya, iya. Dan ini akan menunjang daerah itu sendiri Iya. dengan kegiatan-kegiatan kita kerjasama dengan investor yang ada. Iya. Jadi potensi untuk Buton Selatan itu kenapa saya harus galakan ini, karena Buton Selatan itu letak geografis, dia membagi 2 wilayah Republik Indonesia, kita ada di tengah-tengah. Iya. Buton Selatan kita mau jadikan apa? Bisa kita mau jadikan pelabuhan interseller, bisa kita jadikan pelabuhan samudra. Sekelas apa kira-kira? Lihat Makassar, udah full kontainer. Lihat Bitung, udah full kontainer. Sekarang mereka lagi berusaha membuat jembatan layang untuk menghubungkan Pulau Lembe. Untuk apa? Untuk tempat peti kontainer itu. Iya, iya. Iya. Nah, kita memiliki itu. Mudah-mudahan, insya Allah saya akan berjuang. Kenapa Pelabuhan Patimbang Jawa Barat bisa? Kenapa Buton Selatan tidak bisa? Iya, iya. Jadi letaknya itu di Teluk Sampulawa, Pak Haji, ya? Teluk Sampulawa. Berarti kalau ini bisa terrealisasi, kapasitasnya itu berarti akan besar itu Pak Haji, karena itu tadi sudah bisa menyebut angka T yang akan masuk di situ tadi. Iya. Dan satu keunggulan kalau kita bangun, maka semua kapal-kapal yang lalu lalang melintas itu akan singgah di Buton Selatan. Ya. Karena kita akan desain bagaimana kita membuat bendungan air. Iya. Bendungan air itu untuk melayani para petani kita. Bendungan air itu suplai ke kapal-kapal. Harga air sekarang mahal. Iya, iya, iya. Iya. Tetapi kalau kita bermain di tarif harga lebih murah, maka semua kapal-kapal yang lewat akan singgah ambil air di Buton Selatan. Begitu. Itulah satu juga keuntungan buat kita yang hari ini kita belum memikirkan itu. Tetapi saya, karena saya ini adalah ex dari Pelni, dan saya tahu persis bagaimana penghasilan air tawar untuk suplai ke kapal-kapal. Maaf, kalau kita melihat Selat Malaka itu adalah arus mudi yang begitu besar, ya, alur kapal. Saya menghendaki juga Buton Selatan itu menjadi Selat Malaka kedua. Iya, iya, iya. Iya, lalu lalang kapal itu. Nah, itu saya akan berusaha bagaimana kapal-kapal yang lewat sehingga ambil air dan belanja di Buton Selatan. Dan jawabannya harus dibangun pelabuhan di Teluk Sampulawa, Pak Haji. Benar sekali. Silakan ibu kota kabupaten ada di Batauga, tapi perputaran ekonomi ada di Kecamatan Sampulawa. Ya. Itu kita baru bicara soal Pak Haji, potensi pelabuhan. Kita belum bicara potensi kelautan. Kan kelautan Buton Selatan juga sangat besar, Pak Haji. Tapi kan selama ini lebih banyak malah yang lari ke Papua, bukan masuk ke Buton Selatan. Itu menghindari hal itu kira-kira gimana yang bisa itu bisa. Itu kembali kepada antara pengusaha dengan pemerintah daerahnya. Ya. Kalau ini kerjasama, tidak ada dosa di antara kita, yakin dan percaya, Pak. Kita bekerja sama dengan investor itu modalnya adalah kejujuran. Iya, iya. Iya, modalnya kejujuran. Kemudian bupati itu kepala daerah kalau ke go internasional, Pak, itu dikejar. Karena apa? Dia memiliki tanggung jawab. Ya. Tapi kalau kita kerjasama dengan kejujuran, dia tahu bahwa siapa dia, insya Allah pasti dia akan tanam saham besar-besaran. Ya. Tapi banyak kepala daerah begitu buka usaha, dibisik itu pengusaha, dia minta saya dapat fee berapa, ini tidak boleh. Iya, iya. Iya, itu pengusaha akan cabut dan tinggalkan. Iya. Iya. Berarti jangan melihat Buton Selatan itu dari sudut pandang lokal gitu Pak Haji. Iya. Tapi harus melihat Buton Selatan itu dari sudut pandang internasional. Karena Iya. tadi itu Jepang masuk ke sana, kemudian Selat Malaka kedua. Iya. Berarti kan sebenarnya Buton Selatan ini kelasnya kelas dunia gitu Pak Haji. Bukan kelas lagi nasional malah sebenarnya. Ya, terima kasih. Jadi ada moto laut, Ya. moto kami itu. Barang siapa yang menguasai lautan, maka dia akan menguasai perdagangan. Iya, iya. Barang siapa menguasai perdagangan, maka dia akan menguasai dunia. Saya menghendaki Buton Selatan itu akan bersaing. Iya, akan bersaing masalah pemasaran dengan luar. Kita bisa go internasional. Karena saya akan mendesain pelabuhan Sampulawa itu dikenal dunia. Iya, iya.
Begitu. Kita tidak lagi berpikir tentang lokal. Saya ingin juga hasil bumi maupun laut dari Buton Selatan itu bisa bersaing. Kita pasarkan ke luar negeri. Ya kenapa? Karena saya sudah memiliki itu. Kalau kita membangun daerah ini, ya ada 3 instansi tambahan. Pertama adalah bea dan cukai, karantina dan syah bandar. Agar semua permasalahan pengurusan dokumen kapal bisa terselesai dengan cepat. Tidak lagi mengandalkan pelabuhan di bau-bau, tapi cukup di Buton Selatan kita tata sedemikian rupa sehingga Buton Selatan juga memiliki satu keunggulan. Dan memang kan kalau kita bicara secara sosiologis, masyarakat Buton Selatan kan bangsa maritim sebenarnya. Benar. Bukti sampai sekarang mereka masih punya tempat pembuatan boti di sana yang masih tersedia di sana. Nah ini kan menggambarkan memang identitas itu ada. Gimana Pak Haji melihat hal tersebut? Saya melihat kembali bahwa sampai dengan hari ini kan masih ada perahu tradisional di daerah Buton Selatan, yaitu di Tira. Di Tira. Jadi itu suatu membuktikan bahwa kita dulu sudah menguasai lautan orang Buton itu. Sudah menguasai perdagangan. Bahkan sampai keluar. Jadi anak-anak kita seperti anak saya sekarang udah go ke luar negeri. Bapaknya sekalipun hanya di wilayah Indonesia sampai keluar, tapi lebih hebat anak saya lagi. Ada beberapa orang putra-putra daerah kita seperti Taufik, cucunya SPM Tanjung. Dulu orang tuanya seperti itu, tapi anaknya sudah go internasional sampai di Afrika. Jadi masih banyak putra-putra daerah kita yang sudah bersaing di luar negeri sampai dengan hari ini. Apakah itu dunia pendidikan, apakah di dunia kelautan? Jadi bisa dikatakan tadi Pak Haji bahwa Buton Selatan punya pembuatan perahu di Tira, nelayannya juga ulung, butuh pelabuhan sekarang yang akan menyimpul itu semua, gitu ya Pak Haji? Betul. Jadi bicara tentang masalah kelautan, saya sebenarnya tidak ragu. Karena kehidupan masyarakat Buton Selatan itu di laut. Jadi kalau besok-besok ada investor yang bergerak di bidang sektor perikanan dan kelautan, saya yakin dan percaya Buton Selatan akan lebih hebat daripada daerah-daerah lain. Berarti ini Pak Haji bisa melihat itu sebagai kekuatan sebenarnya yang mungkin selama ini dilupakan atau diabaikan gitu Pak Haji? Sudah betul. Itu diabaikan, tapi saya punya konsep itu. Mudah-mudahan kalau saya dikasih kesempatan, insya Allah. Dan lihat nanti Buton Selatan bagaimana ke depan. Itu sesuai dengan tagline Pak Haji tadi, Buton Selatan lebih baik. Lebih baik. Nah, kemudian kan Pak Haji selain di sektor kelautan, Buton Selatan juga itu unggul di sektor pertanian, perkebunan. Karena kita tidak bisa juga menutup mata bahwa hasil tani yang ada di bawah ini kan dari sana juga Pak Haji. Benar. Nah, gimana Pak Haji melihat sektor pertanian dan kelautan Buton Selatan ini? Kalau masalah sektor pertanian tadi kelautan kan sudah. Pertanian dan perkebunan. Nah, di sektor bicara tentang masalah pertanian ini kita harus datangkan ahlinya. Karena saya pengalaman di waktu di Dumai. Dumai itu adalah daerah penghasil bawang putih. Di bawang putih itu bukan disuplai untuk skop nasional. Tapi go internasional, di mana pemasarannya? Di Singapura, Pak. Di Singapura itu mau minta berapa bawang putih? Mau 1.000 ton, mau 20.000 ton, dia layani. Pertanyaan, ada enggak kebun bawang putih di Singapura? Tidak ada. Karena investor sudah tanam saham di daerah-daerah tertentu yang sesuai dengan kadar tanah itu. Jadi kalau kita mau kembangkan sektor pertanian, kita harus datangkan ahlinya. Ada teman saya, Mr. Ching namanya. Dia melihat nanti dia koordinasi dengan pemerintah daerah di mana kira-kira lahan tidur yang kita peruntukkan untuk masyarakat. Lahan tidur itu dijadikan sektor pertanian, diserahkan kepada masyarakat tani, tetapi dicek dulu kadar tanahnya itu. Di lubang, kemudian dimasukkan di lab, diproses di laboratorium. Tanah ini cocok dengan tanaman apa dan pupuk apa, tidak sembarang pupuk. Nah, kenapa masyarakat para investor memberikan sesuatu itu? Karena dia akan memberikan satu bibit kepada mereka, karena dia sudah siap bahwa tanam ini karena pemasaran di luar negeri harganya seperti ini. Begitu.
Jadi suatu saat nanti mungkin apakah di bidang sektor pertanian maupun di perikanan ini bisa-bisa bukan terima rupiah, dia terima dolar. Iya, Iya, iya. terima dolar, dia dibarengan dolar. Iya. Bisa jadi itu. Jadi kita sudah transaksi dengan mata uang asing nih Pak Haji. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Kemudian kan yang unik kalau kita bicara Buton Selatan ini kan ada bawang merahnya Pak Haji. Nah ini bawang merah ini kan bawang merah lande, ini bawang merah yang menjadi favorit kita yang ada di Buton ini. Gimana Pak Haji melihat itu? Nah, setelah saya melihat ini masalah bawang merah, Ya. ini minta maaf, semua bibitnya itu dari NTB. Ya, Kalau ya. bukan dari Bima, dari Mataram. Iya, iya. Iya. Tetapi banyak mengeluh mereka ini karena kemarin memang daerahnya sudah bagus. Iya, dan rasa bawangnya itu Lapandewa, ya, Lapandewa Iya, ya. iya. Kecamatan Lapandewa itu sama dengan rasa bawang di Palu. Saya sudah rasa. Iya. Dan sudah coba juga di marketing. Iya, iya. Ternyata ini bawang dari mana? Ini bawang dari Buton Selatan. Iya. Kok sama rasa dengan bawang dari Palu ya? Iya, iya. Sudah dikemas sedemikian rupa. Nah sekarang ini yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah bibit bawang yang begitu yang terlambat datang. Iya, iya. Nah saya besok-besok kalau jadi Bupati Buton Selatan, bukan saya kirim orang yang, tapi saya kirim yang petani langsung, petani bawang merah itu pergi cari bibit di NTB sana, Iya, iya. terutama di Bima. Mereka cari sendiri karena mereka tahu kualitasnya, mereka pelakunya itu yang lebih bagus. Iya, iya. Nanti dari kepala dinas pertanian itu yang mengawasi saja. Iya, iya. Iya, Jadi itu. supaya tepat sasaran Tepat ini. sasaran. Iya. Jangan sampai bibitnya yang lain, tanamnya lain, akhirnya Sudah betul. Jadi memang rasa bawang merah itu di Kecamatan Lapandewa dengan rasa bawang di Palu itu beda-beda tipis. Iya. ya. Nah, tadi kita menyinggung soal marketing Pak Haji. Iya. Nah, berarti kan problem kita juga ini di segi marketing ini ya, yang mungkin kita hanya selama ini mengandalkan marketing itu marketing lokal. Padahal sebenarnya kan pasar kita luas sampai bisa menembus pasar dunia. Nah, kira-kira untuk membuka pasar itu sehingga bisa Itu urusan saya. Iya, iya, iya. Karena saya ini pengusaha. Iya, iya, iya. Gampang pemasarannya. Iya. Enggak susah. Saya yakin masyarakat tani khususnya bawang putih, bawang merah itu pasti. Pasti. Saya akan buka pasaran besar-besaran. Iya, iya. Bukan lagi pengapalan lewat bau-bau, saya pengapalan lewat Buton Selatan langsung ke Jakarta. Iya. Bila perlu Surabaya. Iya. Surabaya dia akan ekspor. Ini untuk membuat harga lebih tinggi lagi. Kita akan bersaing. Harga lebih tinggi. Iya, iya. Kita tidak lagi lewat tengkulak. Iya, betul. Iya. Lihat pihaknya langsung pengusaha. Jadi makanya saling menghidupi. Pengusaha yang punya uang banyak, dia kepingin terjun langsung kepada masyarakat tani. Iya. Jangan lagi ada pihak ketiga. Pemerintah sebagai wasit. Iya. Iya. Saya sebagai wasit. Begitu. Iya. Jadi dengan begitu yang kaya itu petani bukan tengkulak Pak Haji. Bukan lagi. Supaya ada kesejahteraan di situ. Iya. Makanya kesejahteraan kan ada dua. Kalau PNS sudah sejahtera. Iya. Sekarang tinggal petani. Iya. Nah kalau petani dikembangkan dengan baik, ya menjadi petani yang profesional, menjadi penangkap ikan yang profesional, dua-duanya ini mungkin akan melambung penghasilan mereka dibanding dengan PNS, ASN tadi. Betul, betul. Nah, tadi Pak Haji juga sempat menyinggung soal banyak saudara-saudara kita di Buton Selatan itu yang lebih memilih merantau di luar daerah dibandingkan dengan mereka di daerah sendiri. Berarti dengan ini ada program kira-kira sehingga bisa membuat mereka itu tidak harus merantau tapi cukup di Buton Selatan saja mereka sudah bisa pekerjaan. Jadi begini, ada teman saya namanya si Mr. David. Iya, iya. Nah, Mr. David ini saya punya hasil kerjasama masalah kelapa sawit, pengapalan kelapa sawit. Terus tidak lama kemudian saya bilang, kalau ke Pak Haji Adios ada rencana pembangunan pelabuhan di Buton Selatan, bisa enggak saya dikasih lahan bangun pabrik kelapa sawit? Kaget saya Pak. Iya, iya, iya. Gimana bangun kelapa sawit? Pulau Buton nggak ada kelapa sawit. Iya, iya. Apalagi Muna nggak ada tuh kelapa sawit. Iya. Saya tanya begitu, bukan itu Pak Haji Adios. Saya akan bangun pabrik minyak kelapa sawit yang CPO 10 dengan CPO 8. Iya. Minyak mentah kelapa sawit itu adalah dari Lubuk, Iya. dari Kalimantan, dari Sulawesi,
dari Majene sana, Pasangkayu. Semua pengapalan minyak kelapa sawit mentah itu dibawa ke Buton Selatan. Di sana baru di pabrik. Masukkan di pabrik, kemudian dijadikan minyak CP10 dengan CPO8. Nah, kenapa dibangun di situ? Untuk melayani Indonesia bagian timur. Jadi harga Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu sudah sama. Tetapi industri besar-besaran pabrik kelapa sawit itu ada di Buton Selatan. Ini, Mr. David. Artinya ini sebenarnya program hilirisasi begitu, hilirisasi, ya. Jadi kalau sudah tercipta lapangan kerja ini, saya kira yang merantau itu akan kembali ke kampung halaman. Tetapi minta maaf, yang bekerja di perusahaan itu harus berKTP Buton Selatan. Iya, begitu. Jadi, baru yang lain. Artinya yang harus diutamakan itu warga lokal, Pak Haji. Warga lokal dulu. Sejahtera dulu ini. Baru kita pikir ke yang lain. Begitu. Saya menghendaki yang perantau segera kembali. Bangun daerah. Bangun daerah. Sudah ada lapangan kerja di daerah kita. Mau apa lagi? Sekaligus juga untuk menjawab ada stigma negatif dari banyak yang mengatakan seolah-olah Baut Atas itu Nusa Kambangan, tanda petik ya. Bahkan sebenarnya di sana punya potensi, hanya kan itu tadi tidak selama ini belum digerakkan potensi itu sehingga seperti itu yang muncul. Gimana Pak Haji melihat itu? Kalau saya Bupati Buton Selatan, Haji Adion, insya Allah kalau lampu Batauga menyala, Siung Pukadato juga menyala. Kalau lampunya Batauga mati, Siung Pukadato juga mati. Dia bilang, bisa enggak kalian pikirkan? Dia bilang, wih kalau begitu tiang listrik tinggi itu. Bukan, tidak ada tiang listrik, tapi itu lewat kabel laut. Tidak lagi repot. Kenapa? Sudah ada investor pembeli ikan terbesar yang ada nanti di Buton Selatan. Yaitu tadi, bagaimana kita jepangkan dunia kelautan di Buton Selatan. Jadi ini enaknya kalau kita punya banyak jaringan di luar Pak Haji. Justru itu. Kalau hanya mengharapkan pemikiran kita dengan anggaran APBD, nggak maju-maju deh. Insya Allah, saya juga kalau duduk, saya juga akan cari orang yang betul-betul yang mengerti. Kita tempatkan kepada disiplin ilmunya. Jangan menempatkan orang kepada yang berbeda ilmunya. Karena dia dekat dengan saya. Enggak. Kalau dia disiplin ilmu di situ ya di situ. Kalau disiplin ilmu di dinas pemerintahan, ya pemerintah. Taruh kayak SPDN. Itu harus kita tempatkan pada tempatnya. Supaya betul-betul dengan disiplin ilmu itu bisa kita kembangkan bersama. Sehebat apapun saya, tetapi kalau kita satukan ini ilmu, insya Allah Buton Selatan lebih baik. Mungkin saya bisa dapat bocoran Pak Haji. 100 hari kerja pertama Pak Haji itu apa yang akan Pak Haji lakukan?